Commons Audio Visual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pagi ini kita bertemu dengan podcast saya yang mengadakan tema tentang pendidikan remaja. Di sini saya sudah mengundang seorang psikolog pendidikan, yaitu Ibu apa Mbak ini? Ibu Walida Asitasari. Nah, dia adalah psikolog pendidikan di dosen jurusan bimbingan penyuluhan Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Ponorogo. Beliau juga seorang pelatih pendidikan keluarga di Yayasan Rangkul Keluarga Kita Berdaya. Nah, apa saja aktivitas beliau? Kita akan konsultasi tentang bagaimana penanganan seorang remaja, bagaimana seharusnya orang tua itu terhadap remaja. Mungkin kita bisa mendengarkan penjelasan dari Ibu Walida tentang remaja sekarang ini. Silakan Bu. Oke, terima kasih. Saya manggilnya Mbak Rosi ya. Ya, Mbak. Saya memang masih Mbak. Saya juga pengennya dipanggil Mbak saja gitu. Oh ya, udah Mbak karena, aja. saya nggak mau kalah muda dari Mbak Rosi gitu. Jadi ya kan emang kita seumuran Mbak. Kayak itu. Iya. Ya udah Mbak Jadi aja. saya bisa dipanggil Walida atau Sita. Jadi saat ini memang saya beraktivitas sebagai dosen di jurusan bimbingan penyuluhan Islam di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Ponorogo. Sekaligus juga saya aktif gitu untuk melakukan sosialisasi dan juga pendidikan keluarga, mewakili dari tim keluarga kita seperti itu di Yayasan Rangkul Keluarga Kita Berdaya. Dan memang kalau kita berbicara terkait dengan remaja ataupun berkait keluarga, itu kan memang selama ini belum ada wadahnya atau tidak ada sekolahnya kan seperti nggak itu. ada sekolahnya. Makanya saya senang sekali gitu ketika beraktivitas di keluarga kita, karena di sana pun saya sebenarnya sekaligus belajar gitu bagaimana mengelola keluarga saya sendiri atau rumah tangga saya sendiri. Dan bonusnya adalah kemudian saya bisa belajar dari keluarga lain, bagaimana kemudian keluarga lain mengasuh putra-putrinya seperti itu, karena memang tidak ada sekolah formalnya kan membina keluarga itu. Iya. Iya. Saya juga perlu belajar bagaimana tentang pengasuhan seorang remaja, karena memang kalau di BKKBN sendiri itu ada wadah di Poktan, namanya Poktan Bina Keluarga Remaja. Di BKR ini yang dibina adalah orang tuanya, Mbak. Jadi betul. Bagaimana seorang orang tua itu yang mempunyai keluarga remaja menangani remaja yang sekarang ini, ya. Kenakalan remaja, terus bagaimana cara ngobrol dengan remaja itu kan sangat penting buat orang tua. Nah, betul. Di BKKBN itu ada wadahnya seperti itu. Saya pengennya tentang remaja nih sama Mbak Sita ya, tentang remaja dulu. Bagaimana menjelaskan kepada masyarakat, nanti masyarakat biar tahu pentingnya BKR itu di sini. Nah, menurut Mbak Sita itu seberapa penting nggak peran orang tua terhadap tumbuh kembang anak remaja sekarang itu? Nah, justru ini saya pengen bertanya dulu nih ke Mbak Rosi gitu ya, dan mungkin nanti teman-teman yang ikut mendengar obrolan kita gitu ya. Kalau kita mendengar kata remaja gitu, atau kemudian ketika kita melihat anak remaja, itu biasanya apa sih yang muncul di benak kita gitu? Kalau Mbak Rosi sendiri ketika tadi sudah memberikan sedikit pengantar gitu, remaja itu apa tadi? Sulit gitu ya? Kenakalan remaja kan selalu seperti itu yang sering kali kita lihat. Sekali, iya. Saya sendiri juga punya anak remaja, Mbak Sita. Jadi anak saya itu umur 12. Cowoknya kan sudah remaja semua tuh kan. 12 ke atas itu kelas 1 SMP itu kan sudah dikatakan sebagai remaja. Karena umur remaja itu menurut BKKBN 10 sampai 24 tahun ya. Jadi saya sendiri menghadapi bagaimana remaja saya di rumah itu juga sebenarnya ngeri-ngeri, menantang ya, menantang banget gitu. Bagaimana sih cara ngobrol dengan dia, cowok lagi ya,
Jadi Betul. dia punya masalah itu enggak mau mengungkapkan, dia punya apa Betul. gitu. Saya pengennya sebagai teman ya, teman sebagai remaja ini, saya pengennya bukan sebagai orang tua yang selalu nuntut ini, nuntut itu, tapi saya pengennya sebagai teman gitu. Nah, kalau menurut saya remaja itu memang peralihan dari umur anak-anak yang dulunya itu selalu mengikuti kemauan orang tua, beralih ke umur yang remaja yang sudah mempunyai keinginan sendiri, sudah mempunyai pikiran-pikirannya sendiri, terus sudah mempunyai lingkungannya sendiri yang mungkin itu sangat mempengaruhi kehidupan mereka di masa remaja. Penting kan menurut Mbak Sita, kalau masyarakat biar lebih tahu untuk ketertarikan mereka untuk mengikuti bina keluarga remaja. Nah, itu tadi menarik dari penjelasannya Mbak Rosi, itu ada 2 hal yang saya catat. Seringkali kita dengar, tapi belum tentu benar. Ya, Nah, betul. seringkali ketika kemudian kita dihadapkan sebagai orang tua dengan anak remaja, jangan dia jadi orang tua, tapi jadilah seperti temannya. Iya, Nah, benar. ini yang kemudian pengen juga saya luruskan gitu ya, karena saya juga masih mengalami miskonsepsi ini waktu itu ketika tadi itu gitu sering mendengar kita dianjurkan untuk menjadi teman agar kemudian bisa masuk ke dunia remaja. Sebenarnya gitu ya, sebenarnya secara alamiah dan secara naluriah itu kan remaja itu memang sudah pada tahapan dia bergerak dari keluarga asalnya menuju ke teman sebayanya. Jadi sebenarnya dia tuh sudah tidak kekurangan teman sebenarnya. Yang dibutuhkan adalah memang sosok orang tuanya itu sendiri. Oh, Nah, nah baru artinya ya. ketika kemudian kita memposisikan diri sebagai orang tua dengan anak remaja, kita perlu tahu dulu nih secara karakter remaja itu seperti apa. Nah, kalau kita menghadapi anak usia dini di bina keluarga balita dulu ya, ketika kita menghadapi anak usia dini itu sebagai orang tua muda atau sebagai orang tua yang baru memiliki anak usia dini itu rasanya sudah cukup menantang tuh di masa itu. Terus kemudian sudah mulai merasa rileks atau santai ketika kemudian anaknya memasuki masa SD gitu ya. Nah, sudah nih kita sudah dibantu oleh guru 6 tahun, sudah merasa lebih santai. Nah, ini sebenarnya sikap yang berbahaya. Sikap yang berbahaya karena setiap jenjang usia anak itu dia memiliki sebuah karakteristik tersendiri. Makanya penting sekali untuk mengenali tahapan perkembangan dan karakteristik anak setiap jenjang usianya. Itu yang perlu dipegang terlebih dahulu oleh orang tua. Nah, berikutnya adalah seringkali yang juga kita sering dengar tapi juga kemudian belum tentu benar, itu adalah kita merasa anak remaja kita itu sudah lebih gede gitu ya. Sudah lebih dewasa lah. Kita pengen menyebutnya sudah lebih dewasa. Karena memang dia sudah beranjak tadi seperti Mbak Rosi sampaikan dari masa anak-anak menuju masa remaja, tapi masih peralihan. Nah, kadang kitanya orang tua itu juga jadi galau gitu. Kita mau perlakukan seperti anak-anak sudah nggak bisa, tapi kemudian kita akhirnya memilih untuk menenteramkan diri kita, sudahlah dia sudah lebih besar, pastinya bisa mandiri dengan sendirinya. Nah, ini tadi itu jangan sampai kemudian kita menjadi terlena kembali gitu karena sudah selama 6 tahun merasa ayem, sudah nggak ada masalah karena sudah dibantu dengan guru SD-nya gitu ya. Kemudian kita akhirnya menyikapi keresahan ini menjadi ya sudahlah, dia kan sudah gede, pastinya dia nanti tahu dan seterusnya. Makanya kemudian ini kita menjadi perlu dan penting untuk tetap memantau tahapan perkembangan dan kemudian karakteristik anak sesuai dengan usianya. Nah, ini tuh memang tidak terlihat gitu perubahan fisiknya karena ada perbedaan antara perkembangan fisik remaja putra dan juga remaja putri. Nah, yang biasanya tampak mudah diamati di remaja putri gitu ya, karena ditandai dari menstruasi gitu ya. Dan kemudian nah ini yang juga sering sekali dihindari juga gitu karena orang tua merasa tidak tahu harus menjelaskannya seperti apa kepada remaja. Cara menjelaskannya itu yang orang tua kadang malu sendiri ya. Harusnya kita harus ngobrol. Betul, budaya kita kan sebenarnya membentuk ini karena tidak membiasakan membicarakan masalah kesehatan reproduksi sedari dini seperti itu, sehingga
akhirnya menjadi saling lempar tanggung jawab. Nanti sudah dijelaskan lah itu di sekolah misalkan seperti itu pada saat pelajaran olahraga dan seterusnya. Nah ini tentunya di era yang sekarang udah nggak bisa lagi pakai cara seperti itu. Justru dengan semakin terbukanya informasi, kita harusnya lebih khawatir lagi ketika akhirnya anak-anak sudah semakin canggih berselancar, apalagi nanti menggunakan jargon-jargon untuk kemudian mencari informasi tentang apa sih yang terjadi di masa-masa ini. Misalkan Dek tadi habis nongkrong sama siapa, jadi kita bukan kepo tentang kowe nang endi sampai jam berapa dan seterusnya, tapi kita mencoba untuk lebih memahami gitu. Tadi ngobrolin apa sih kalau di tongkrongan, yang lagi viral apa, yang lagi hits apa. Nah dari situ sebenarnya kita bisa mulai memahami tuh kita berusaha untuk memahami dunianya si remaja. Oh ternyata di TikTok lagi viral ini, dan kemudian muncul jargon-jargon tertentu, dan kemudian itu bisa kita buka ruang diskusi. Itu tuh kalau menurutmu gimana? Jadi sebelum kita menasihati, kita justru gali dulu pendapatnya si anak, karena anak remaja ini biasanya dari aspek perkembangan pikirnya, dia juga sedang mengembangkan cara berpikir kritis sebenarnya di masa ini gitu. Sehingga kita perlu tahu tuh anak remaja kita ini memahami situasi lingkungan sosialnya itu seperti apa. Nah barulah orang tua masuk tuh. Tadi kalau dikatakan pengen sebagai temannya, ya temannya itu kan untuk menyamakan frekuensi percakapan dengan ya cara ngobrol di tongkrongannya dia ya. Nah itu yang perlu kita perlu kita samakan cara ngobrolnya. Tapi kemudian secara value, bagaimana kemudian kita mentransfer nilai keluarga kita kepada anak kita, tentu kita tetap harus memposisikan diri sebagai orang tua gitu. Apa yang sekiranya sesuai dengan keluarganya kita, apa yang sekiranya enggak, dan itu pun juga nggak bisa dengan kata melarang. Kita tetap perlu membuka obrolan dengan menurutmu gimana, kayaknya sesuai nggak ya dengan keluarganya kita gitu. Misalkan ngobrolin teman, julitin teman dan seterusnya gitu ya. Atau misalkan mencoba-coba dari TikTok yang mereka obrolkan dan seterusnya, itu sesuai nggak sama kita, gaya hidup itu sesuai nggak dengan keluarga kita dan seterusnya gitu. Jadi bukan lagi berisi nasihat, tapi sebuah obrolan komunikatif gitu ya, komunikatif reflektif yang kemudian kita bangun dengan anak-anak remaja kita seperti itu. Iya. Kayaknya memang penjelasannya panjang dan memang jelas. Itu sudah menyangkut semua pertanyaan saya kayaknya. Jadi saya sendiri juga baru tahu ya, maksudnya saya punya anak remaja. Ternyata apa yang saya ketahui belum tentu itu benar. Ya. Terus saya juga pernah menerapkan seperti apa yang Mbak Dita obrolkan itu, cara ngomong ketika menggali sesuatu terhadap anak saya. Contoh nih ya, kamu tadi di sekolah ngapain aja? Jawabnya cuma begini, nggak ngapa-ngapain. Terus, tadi pelajarannya apa? Cuman ini kok. Jadi dia jawabnya pendek-pendek. Nah, itu memancing remaja yang orangnya pendiam sama orang tua. Nah, itu masih saya anggapnya dia masih pendiam nih ya, belum cerita-cerita banyak ke saya soalnya. Dia itu tergantung mood, Mbak, tergantung mood. Nah, tapi kalau dia suatu saat dia tuh pengen cerita, moodnya bagus, terus sama saya tuh seneng banget ketika dia seperti itu gitu loh. Nah, mood orang tuanya membangkitkan mood remaja itu gimana? Atau itu berlangsung lama? Atau kita belajar dulu pelan-pelan, harus continue? Atau kita langsung kamu diajak ngomong orang tua kok begitu, atau gimana? Banyak orang tua yang merasa tidak dihargai. Merasa tidak dihargai karena tidak memahami karakternya. Tadi kita kembalikan. Kalau kaitannya dengan mood ya, mood itu kenapa terjadi seperti itu? Kita ingat lagi tadi yang saya sampaikan di awal, anak ini sedang mengalami masa transisi. Jadi di dalam fisiknya, kalau anak usia balita kita bisa lihat dari perilaku yang dari gerakannya gitu ya. Tapi kalau remaja, ini bagian dari mood ini adalah ada kaitannya sama perkembangan fisiknya, yaitu hormonalnya. Jadi sebenarnya itu adalah sebuah kealamiahan, karakter moody itu sebuah kealamiahan. Kalau selama ini sudut pandang orang pada umumnya itu memandang dia mengalami badai emosi gitu ya,
mood swing dan seterusnya, itu kan sebenarnya cenderung menjadi lebih negatif terdengarnya. Tapi kalau kita melihat dari sudut pandang memahami, memang terjadi perubahan hormonal di dalam tubuh anak, dan itu yang membuat anak menjadi terlihat moody. Nah, sebenarnya kalau kita amati dengan lebih jeli lagi, ya tadi itu seperti Mbak Rosi sampaikan, ada masa-masa dia kemudian hormonalnya sedang stabil, dan kemudian dia oke nih untuk diajak ngobrol. Nah, tentu niteni waktu atau mengamati waktu yang tepat ini juga menjadi salah satu kuncinya agar kita sendiri pas itu ya menaruh ekspektasinya, lagi pengen ngajak ngobrol ternyata salah waktu, ya berarti kemudian akhirnya kita juga jadi ikut merasa tersinggung. Tapi ikut marah kan. Kalau kita paham, oh ini tuh kayaknya hormonnya lagi oke gitu, terus kemudian pengen ngajak ngobrol, maka kemudian akhirnya kan juga jadi wah menyenangkan. Nah, ternyata selama ini kita hanya salah persepsi saja karena tidak paham ada masa-masa hormonal. Sama kalau mungkin yang kita lihat pada remaja putri ya, oh dia lagi PMS, kita sudah bisa mudah banget gitu untuk bilang itu PMS. Sama cowok pun juga terjadi perubahan hormon yang kemudian itu ada waktu-waktu tertentu. Nah, terkait dengan cara ngobrolnya tadi itu, di keluarga kita terus terang saya juga banyak belajar, kita selalu kemudian diminta untuk belajar dengan teknik komunikasi yang kemudian aku merasa atau iMessage dan berbagai macam teknik yang lain banyak. Nanti teman-teman yang mendengarkan kali ini gitu ya bisa ngecek lebih lanjut di bukunya keluarga kita ataupun di websitenya dan juga di Instagramnya keluarga kita gitu, teknik-teknik komunikasi efektif itu seperti apa. Nah, salah satunya adalah yang sering kemudian dihindari adalah pertanyaan interrogatif kalau anak remaja gitu. Dia nggak suka. Terus, memang ya nggak suka ditanya, diinterogasi itu diulang-ulang. Jadi betul, sudah nggak bisa lagi pakai kayak anak SD aja udah kita tadi diajarin apa di sekolah sama guru itu sudah apa sih Bu gitu ya, terus ngono kamu lah gitu kan. Gitu. Iya memang. Jadi harus selalu berangkat dari dia itu sukanya apa sih gitu. Dia tuh lagi minat apa akhir-akhir ini. Jadi memang kita perlu titen gitu ya, perlu mengamati dengan titen gitu. Anak kita itu akhir-akhir ini tuh lagi sering akses apa, terus kemudian kesukaannya apa. Terus itu tuh kita mulai dari itu dulu gitu. Misalkan tadi itu pembahasannya anak sekarang tuh lagi bahas tentang apa sih? Bahkan kemudian games ya. Kita mungkin nggak ahli gitu tentang games tertentu, tapi kita tuh paling tidak perlu tahu nama-nama figur kesukaannya anak kita tuh siapa gitu ya. Misalkan di games-games tertentu gitu ya, jenis games tertentu, alih-alih kemudian kita langsung itu tuh nggak ada gunanya gitu ya. Kita coba cari tahu dulu aja gitu, sebenarnya tuh apa sih yang asik dari game itu, karakter mana gitu ya yang dia suka gitu ya. Oh ternyata skin yang ini, senjata yang itu, dari itu dulu gitu. Baru kemudian kita pengen tahu terkait dengan sekolahnya dan terusnya bisa masuk dari hal-hal semacam seperti itu. Jadi dari minatnya si anak, kesukaannya si anak, kita bahas terlebih dahulu dari sekedar kemudian melemparkan pertanyaan interrogatif kayak gitu. Iya. Berarti memang prosesnya memang membutuhkan proses yang lama ya. Maksudnya ketika saya juga mencoba untuk masuk ke dunia dia tentang games itu, games apaan sih? Mbok, mama diajarin kayak gitu. Mama gak bisa udah gitu wes. Terus contoh-contoh kecil lah seperti itu. Kadang juga males sih, saya juga perlu belajar untuk tidak males dan selalu betul itu. Ini sudah ya, game zaman sekarang kan begitu rumit ya kalau menurut banyak sekali rumit. Terus saya diajarin sedikit saja udah wes nggak usah, itu game apaan sih, nggak jelas aku ya. Seperti itu juga akhirnya kan ke bawah, sudah karmu gitu, terserah kamu ngegame sana. Tapi untuk mengendalikan yang sudah terlanjur itu Mbak Sita, jadi kontrol kita tentang gadget ya sekarang ya, kontrol kita tentang gadget itu tidak bisa kita mengawasi selama 24 jam. Nah gadget itu kan ada positif dan negatifnya ya. Dan yang banyak itu negatifnya juga banyak sekali. Yang saya khawatirkan negatifnya itu dia kan masa yang butuh pertanyaan-pertanyaan tentang perkembangan psikis dia, perkembangan pertemanan, perkembangan seksual dan lain sebagainya. Dia nggak mau nanya sama orang tua, tapi dia carinya di gadget. Nah, takut saya itu kan ada sesuatu yang salah nih ya di gadget kan nggak bisa ngontrol kita ya.
ada yang salah gitu loh. Terus kita sebagai orang tua itu cara untuk gimana ya biar tahu dia itu seberapa jauh pengetahuannya tentang hal-hal yang negatif, dan itu kalau sudah terlanjur yang ada pada diri remaja, bisa nggak kita itu masih mendalami dia, atau kita butuh psikolog seperti Anda, atau kita butuh pendampingan seperti apa itu Mbak Sita? Coba tolong dijelaskan. Jadi gini, ini yang saya suka di keluarga kita, selalu kemudian kita dibekali yang namanya prinsip cinta, Mbak Rosi, gitu. Tadi kalau orang tua sudah mulai merasa terjebak pada situasi malas, kemudian aduh sudah terlambat. Nah, lagi-lagi kita perlu berefleksi dan kemudian melihat cara berpikir kita sendiri. Nah, prinsip cinta ini Mbak Rosi, CINTA, I-nya itu adalah ingat impian tinggi. Gitu. CINTA itu I-nya adalah ingat impian tinggi. Nah, inilah yang biasanya kemudian banyak keluarga ketika kemudian mengingat impian jangka panjang pengasuhannya akan kemudian termotivasi kembali. Kenapa demikian? Begini ceritanya. Sebenarnya menjadi keluarga, menjadi orang tua, kesempatannya itu sepanjang hayat. Betul. Sampai akhir detik kita menghembuskan nafas terakhir kita. Jika dibandingkan dengan saya, seorang psikolog, ataupun dengan guru-guru yang ada di sekolah. Kenapa demikian? Karena pertemuan dengan guru itu biasanya hanya 1-2 jam pelajaran, dan guru juga dikejar untuk menyelesaikan materi tertentu sesuai dengan rencana pembelajarannya dan seterusnya, RPP-nya begitu ya. Saya pun juga demikian, hanya bisa menjadi teman seperjalanan pada masa tertentu ketika anak-anak mengalami masalah saja gitu. Yang kemudian perlu dikuatkan di dalam diri orang tua adalah justru di keluarga lah dan orang tua ini. Ketika kemudian hari ini kita masih melakukan kesalahan ya sebagai orang tua tadi itu, sudah terlambat, kemudian merasa terjebak dalam malas dan seterusnya, esok hari kita itu masih bertemu dia lagi loh. Kita itu tuh lusa juga insya Allah masih bertemu dia lagi loh sepanjang hayat, selama Allah masih memberikan nafas kepada kita. Artinya apa? Artinya tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat bagi kita keluarga gitu, karena siapa lagi tempat kembali anak-anak kita kalau tidak kita kan gitu. Artinya ketika hari ini kita masih melakukan kesalahan, kita masih bisa memperbaikinya esok hari dan seterusnya jika dibandingkan orang lain, entah itu guru ataupun misalnya saya seorang psikolog gitu. Jadi saya ingin menguatkan kepada orang tua, justru kesempatan terbesarnya itu ada di keluarga itu sendiri. Jadi tidak ada sebuah kesalahan yang tidak bisa diperbaiki. Nah, justru kesalahan itulah sebagai media untuk belajar. Jangan sampai kemudian kita mengulanginya lagi atau anak tersebut adalah mengulanginya lagi. Bukan hanya dengan dinasihatkan, ojo sampai terulang lagi ya. Tapi kemudian kita mengajak anak kita, yuk gimana yuk kita cari cara bareng-bareng. Nah, cari cara ini juga prinsip dari cinta C-nya itu adalah cari cara. Akuilah bahwasanya orang tua ini juga bukan manusia yang sempurna. Ya, nah, ketika kemudian kita ingin dimengerti bahwasanya kita ini bukan manusia yang sempurna atau bukan orang tua yang sempurna, begitu juga dengan anak-anak kita. Anak-anak kita ini juga manusia pembelajar atau manusia yang juga sedang bertumbuh sama dengan kita. Nah, sama-sama kita akui saja kita sedang bertumbuh bersama. Mungkin ayah, bunda, mama, papa, ayah, bapak, ibu saat ini belum tahu nih Dek caranya menjelaskan ke kamu ini, aku cari tahu dulu ya, sambil kamu nanti juga mungkin cari tahu ke gurumu, atau kamu juga sambil kita nanti lihat bareng-bareng ketika kamu punya pertanyaan apa, kita cari bareng-bareng. Jadi bagaimana kemudian kita membangun keluarga kita itu dengan cara-cara yang asik. Nah, ini prinsip CINTA-nya itu adalah asik bermain bersama. Kalau tadi Mbak Rosi bilang gimana ya terlanjur, terus kemudian aku jadi kagok ketika mau mulai obrolan dengan anak. Nah, tentunya ya memang nggak bisa langsung tiba-tiba ujuk-ujuk berubah gitu ya. Jadi orang tua yang stylenya jadi benar-benar beda banget atau harus seperti teman tongkrongannya ya nggak gitu juga. Tapi kita bisa mengagendakan. Nah, terutama ini kalau ini ya anak remaja itu tuh kalau memang tidak terbiasa, tapi sebenarnya kita bisa mencari celahnya dari minat tadi itu gitu. Biasanya apa? Apakah itu kemudian nonton film, olahraga bersama dan seterusnya. Itu terus terang juga saya lakukan dengan keponakan-keponakan saya yang remaja dan dewasa.
Jadi biasanya saya meluangkan waktu untuk berdua-dua. Jadi kadang anak-anak remaja itu karena dia sedang mengembangkan yang namanya privasi, udah males kalau digabung dengan adiknya, gitu, atau kakaknya, kayak bener, gitu. Jadi memang harus dialokasikan. Oh, kapan aku harus pergi sama anakku yang ini, gitu ya, kapan berdua. Betul. Itu kita namanya sebagai kencan gitu kalau di keluarga kita gitu. Jadi memang perlu kencan dengan anak-anak kita gitu. Misalkan anak pertama, kedua ataupun ketiga. Nah dari situ kita lihat karena kan kesukaan anak pertama, kedua, ketiga juga nggak sama. Ada tadi itu keponakan saya yang hobi games. Aku sih sudah pasti memang nggak bisa gitu semahir kamu, tapi sebenarnya apa sih yang kamu mainin gitu, coba aku dikasih tunjuk ini karakter apa atau ini mobilnya siapa dan seterusnya kayak gitu. Nah tadi itu gitu sambil ada clue-clue itu kita cari gitu Mbak Rosi, jadi memang nggak perlu menguasai semuanya. Oh karakter ini, oh Roblox tuh ini, itu hanya kata kunci. Nah kata kuncinya itu yang kemudian justru ini tuh, nah ini namanya adalah komunikasi apresiatif gitu ya. Aku kemarin lihat karakter ini tuh keren ya. Nah keren ya bagian bajunya yang ini, atau kemudian misalkan pedangnya yang ini. Ya mungkin kita hanya bisa membahasnya dari sisi itu. Nah, dari situ anak-anak menjadi merasa, oh ternyata dia paham ya, gitu. Dipahami. Dia gitu melihat ya, usaha kita gitu loh, untuk memahami. Walaupun kita hanya sebatas mengapresiasi dari karakter tertentu yang mungkin disukai anak kita gitu. Jadi kita membiasakan untuk melihat sekecil apapun, mengapresiasi sehingga anak ini juga menjadi merasa terapresiasi gitu, minatnya seperti itu setidaknya. Seperti itu sih Mbak Ros. Wah, keren sekali. Apa ya, obrolan kita begitu berbobot. Jadi waktunya nggak banyak, tapi saya juga bisa belajar. Kayaknya juga kita butuh suatu saat kita butuh lagi deh ngobrol-ngobrol seperti ini ya. Harus nggak cukup memang kalau cuma sekali. Yang saya tekankan di sini setelah kita ngobrol segini banyak Mbak Sita, saya pengen masyarakat luas dimanapun berada, ayolah kita memahami remaja kita. Kita belajar, kita tidak bisa jadi orang tua yang sok perfect, yang harus menggurui terhadap anak. Itu tidak selamanya seperti itu. Seorang PLKB, saya punya wadah itu namanya Bina Keluarga Remaja. Ayo masyarakat kita ikut Bina Keluarga Remaja, nanti banyak materi-materi yang akan disampaikan bagaimana seperti yang Mbak Sita obrolkan kali ini. Gitu ya. Senang sekali Mbak Rosi, saya nanti suatu ketika semoga ada kesempatannya kita bisa kolaborasi lagi gitu ya untuk membahas tentang Bina Keluarga Remaja seperti itu. Semoga bermanfaat. Saya terima kasih sekali atas kehadirannya di sini dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan yang tidak bisa diungkapkan. Mungkin suatu saat kita akan ketemu lagi ya. Terima kasih sekali Mbak Sita. Siap. Oke, saya ingin menutupnya dengan salam cinta. Ingat, kita bukan orang tua yang sempurna, tapi kita masih punya kesempatan untuk mencintai lebih baik lagi keluarga kita. Terima kasih, sampai jumpa Mbak Rosi.